Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torgani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner, teman-teman. Biar balance. Dan saya bilang, kalau misalkan badan proporsional, hidup sehat itu nggak bisa makan enak. Itu cuman mitos. Dan di video kali ini kita akan ngobrol tentang sepak bola, encok dan juga cedera. Tidak bisa dipungkirin sih teman-teman kalau sepak bola ini merupakan salah satu olahraga keras menjurus kasar. Ya karena memang gerakan di sepak bola itu lebih dinamis ketimbang di basket ataupun lari. Kalau lari kita hanya bergerak ke depan. Kalau basket memang cukup keras juga, tapi pergerakan speednya itu tidak secepat di dalam sepak bola. Kalau rugby nggak masuk hitungan kali ya, karena kayaknya olahraga rugby ini kurang populer di negara kita. Oke, kita langsung bahas nih teman-teman, apa sih penyebab kita gampang cedera kalau misalkan main sepak bola. Yang pertama ini karena adanya benturan. Mungkin ini jarang terjadi ya di level amatir. Kalau benturan ini biasanya ada di level profesional. Kalau sepengalaman saya main sepak bola di amatir ini, benturan-benturan keras kayak hard tackle itu biasanya udah diwanti-wanti di awal bahwa kita bermain tanpa hard tackle. Tapi mungkin juga terjadi. Nah, kalau misalkan cedera yang diakibatkan karena ada benturan, mungkin salah satu ikhtiarnya adalah pintar-pintar cari lawan. Dan juga diperingatkan kalau misalkan kita main ini untuk fun dan juga tidak ada hard tackle. Oke, berikutnya kita bahas hal-hal yang menyebabkan cedera ataupun encok setelah main sepak bola yang insya Allah dapat kita usahakan untuk meminimalisasikannya. Yang pertama, sekaligus menjadi poin utama. Ini yang kedua. Yang pertama tadi karena ada benturan ya teman-teman. Kalau benturan ini sedikit susah untuk dihindari kecuali dengan mewarning baik tim lawan ataupun tim kita supaya tidak main terlalu keras. Yang kedua adalah latihan secara rutin. Nah, ini penting banget teman-teman. Banyak yang bilang nih, ngapain sih latihan rutin? Emang mau main di liga profesional? Ini adalah mitos yang harus kita patahkan. Pemain profesional saja harus berlatih menjaga level dan juga level kebugaran mereka. Nah, bagaimana kita yang level statusnya ini pemain amatir? Kita juga harus menjaga level fitness kita supaya otot dan juga endurance kita ini tidak merosot saat kita bermain sepak bola. Faktor berikutnya yang biasanya menyebabkan cedera dan juga encok setelah bermain sepak bola teman-teman, yaitu terlalu letih. Nah, biasanya kita main bola, sebagian ada yang suka main pagi, sebagian ada yang main sore, dan juga sebagian ada yang suka bermain di malam hari. Kalau misalkan bermain di sore dan di malam hari, otomatis energi kita sudah terbuang nih. Ada yang bekerja, ada yang belajar, dan juga ada yang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, dan sepak bola ini sangat susah untuk menahan hawa nafsu teman-teman ya. Kalau misalkan udah pakai sepatu, udah main nih, mau capek, mau letih kayak apa juga dikejar terus sampai ngos-ngosan juga tetap dipaksain. Nah, ini hati-hati teman-teman buat kalian yang memang sudah bekerja, apalagi kerjanya kerja fisik, kayak misalkan harus turun ke lapangan, kayak misalkan chef atau juga teman-teman yang kerjanya sebagai ojek online. Hati-hati kalau misalkan badannya sudah mulai letih, ini juga harus diperhatikan. Yang berikutnya, yang pertama itu karena ada benturan, yang kedua karena tidak latihan secara teratur, yang ketiga karena sudah letih, dan yang keempat berarti teman-teman, gizi yang tidak cukup. Nah, dalam sepak bola ini kita butuh dua zat yang paling utama. Yang pertama adalah kalori dan juga protein. Dua zat ini harus benar-benar diperhatikan ketika kita mau main sepak bola. Artinya kalori ini bukan berarti harus makan banyak teman-teman ya. Banyak yang salah kaprah nih. Terutama kalau misalkan mau main sepak bola di pagi hari, banyak yang sarapannya nasi uduk, gorengan, bubur, dan semisalnya. Ini kurang tepat teman-teman. Karena makanan ini tidak langsung dicerna tubuh kita dan langsung dijadikan energi. Itu butuh proses berjam-jam sehingga makanan yang kita makan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi tubuh kita saat bermain sepak bola. So, makanan apa sih yang tepat? Makanan yang cepat serap. Contohnya apa? Pisang, kurma, madu, atau boleh juga minum susu tapi jangan terlalu banyak supaya perutnya nggak kembung. Faktor berikutnya, faktor yang paling penting teman-teman, yaitu faktor tidur. Kalau misalnya kita sudah punya jadwal untuk main sepak bola, terutama di pagi hari nih, usahakan banget ya tidur 6-8 jam. Kalau misalkan masih susah, masih sering begadang, usahakan banget minimal kita bisa tidur pulas selama 5 jam. Apa sih akibatnya kalau misalkan kita kurang tidur dan juga berolahraga berat, termasuk sepak bola ini nih? Yang pertama, otot kita akan melemah. Kalau misalkan otot lemah, otomatis kemungkinan cederanya akan semakin besar. Yang kedua, daya fokus kita akan turun. Kalau misalkan daya fokusnya turun, tentunya kalau misalkan main bola, ada tackle, ada body,
ada body charge. Ini akan mengakibatkan rentan cedera ini semakin besar, teman-teman. Yang ketiga, otomatis kinerja jantung kita kalau misalkan kurang tidur ini akan menurun drastis. Nah, kalau misalkan kerja jantungnya kurang bagus, maka VO2 max atau kapasitas oksigen yang dapat diserap sama tubuh kita ini juga akan berkurang. Ini akan mengakibatkan cedera yang cukup besar. So, kalau tadi kita bahas secara singkat penyebab-penyebab apa sih yang bikin kita cedera dalam bermain sepak bola. Yang pertama tentu karena ada benturan. Yang kedua karena latihan yang tidak teratur. Yang ketiga karena gizi yang kurang baik. Yang keempat karena kurang tidur. Yang kelima itu karena terlalu letih. Nggak urut ya, tadi saya juga lupa, tapi kurang lebih ada 5 lah. Dan terus gimana dong ikhtiarnya atau penanggulangannya supaya sepak bola ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kalau misalkan main bolanya hari Sabtu atau hari Minggu, besoknya kerjaan kita terganggu. Yang pertama tentu harus latihan secara berkala, teman-teman, secara teratur. Kalau misalnya kita sudah punya jadwal main sepak bola sepekan sekali, usahain deh latihan teratur 3-4 kali. Terutama latihan strength, latihan agility, dan juga endurance. Nah, nggak perlu lama-lama sih, mungkin sekitar 20-30 menit, insya Allah itu akan lebih dari cukup. Dan mempersiapkan badan kita untuk bermain sepak bola, dan insya Allah bisa meminimalisasikan terjadinya cedera dan juga encok-encok setelah main sepak bola. Yang berikutnya, bermain sewajarnya. Kalau misalkan kita sudah tahu nih, latihannya kurang, nggak teratur, tidurnya kurang, terus badan juga letih, jangan ngoyo, jangan dipaksakan. Kalau memang bisa cuma main 1 babak, ya main 1 babak, main 2 babak, 2 babak. Kalau misalkan udah nggak kuat, ya minta ganti sama temennya yang lebih siap. Ini sering banget nih kejadian nih. Udah badannya nggak siap, terus juga badannya jarang lari di lapangan, akhirnya jadi beban timnya. Terus setelah bermain juga tidak mendapatkan efek positif setelah main sepak bola. Ikhtiar berikutnya yaitu mulai belajar diet untuk pemain sepak bola, teman-teman. Terutama menjelang mau main sepak bola. Saya sih selalu nganjurin ke teman-teman saya, kalau misalkan mau main bola itu usahakan 3-4 jam itu nggak usah makan makanan berat, teman-teman. Karena itu tadi yang kita bahas, makanan itu perlu waktu sehingga bisa diproses menjadi energi. Ya kalau misalkan mau main bisa dengan makan pisang, makan kurma, minum madu, atau dengan kopi pahit juga bisa. Tapi kopi pahit ini bahayanya gini, teman-teman. Saat badan kita sudah terlalu letih, terus kita pakai doping, ya entah itu suplemen atau dengan kafein, tubuh kita ini akan minjem energi sebelumnya. Jadi kalau misalkan kebayang dong, kalau tubuh kita nggak pernah dilatih, terus juga dalam keadaan letih, tiba-tiba dapat suntikan tambah energi, main kita jadi gacor, ya pasti besoknya energi akan terkuras. Dan ini tips yang terakhir yang bisa Fit and Eat kasih nih, teman-teman. Yaitu kita harus introspeksi diri, terutama kalau misalkan tubuh lagi kekurangan jam tidur, maka bermainnya lebih hati-hati, teman-teman. Ya walaupun sudah hati-hati, tidak menutup kemungkinan tetap bisa cedera sih, teman-teman. Kemarin baru teman saya itu kena tendonnya putus. Pas saya ngobrol di WhatsApp, ya bener karena memang tidurnya kurang. Dan saya juga pernah sih ACL saya kena itu, dan penyebab utamanya menurut analisa saya juga karena kurang tidur. Well, bismillah, tidur ini punya peran penting banget untuk mencegah kita dari cedera, terutama cedera berat. Nah, yang terakhir, solusinya, teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah suka atau punya hobi dengan sepak bola atau olahraga berat lainnya, karena sepak bola masuknya ke dalam olahraga berat nih, teman-teman. Kalau belum tahu apa itu olahraga berat, olahraga ringan, nanti bisa langsung dicek di deskripsi. Di situ ada 3 prinsip dasar berolahraga supaya kalian paham gimana sih supaya mendapatkan endurance yang baik ketika bermain sepak bola atau olahraga lainnya. Jadi sisihkan waktu untuk berlatih, terutama 3 poin tadi tuh. Ini insya Allah cukup nih buat pemain sepak bola level amatir, yaitu strength dengan angkat beban baik dengan di gym, di tempat fitness, ataupun dengan functional body training, yaitu dengan memanfaatkan tubuh kita baik dengan push up, pull up, dan lain-lain. Dan juga pinter-pinter deh sekarang untuk ngatur pola makan. Ya walaupun kita tujuannya bukan untuk profesional, tapi setidaknya itu tadi, setelah main sepak bola kita dapatkan benefit, bukan sebaliknya. So itu dia, teman-teman, pembahasan singkat kita seputar sepak bola, encok, dan juga cedera. Ngomong-ngomong, encok itu tingkatannya masih di bawah cedera. Jadi kalau misalnya kita habis main sepak bola, biasanya yang paling sering bermasalah ankle sama lower back atau pinggang. Ini sering banget yang dikeluhkan, karena memang 2 bagian tubuh ini yang paling jarang kita latih dan juga paling sering bekerja ketika kita bermain sepak bola ataupun bekerja di luar lapangan sepak bola. Artinya kalau misalkan kita duduk, kita berdiri, berjalan, ini 2 organ tubuh selalu bergerak terus.
Well, kalau misalnya ada pertanyaan atau yang kurang jelas, langsung aja tulis di komen. Insya Allah akan kita balas. Semoga pembahasan singkat kita ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like and subscribe channel Fit and Eat. Dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Torgani, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.